salah satu prioritas yang kini sedang dikembangkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan adalah pengembangan potensi hutan wisata. Gunung Bira yang berada di Kabupaten Tanah Laut di bawah naungan KPH Tanah Laut dengan ketinggian 367 mdpl merupakan salah satu potensi hutan wisata yang kini dikembangkan, bersama juga potensi hutan wisata lainnya seperti Lembah Kahung, Taman Hutan Raya, dan masih banyak lagi lainnya. Dalam episode kali ini, PNH Hijau Indonesia akan mengupas tentang potensi-potensi hutan wisata yang kini dikembangkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Salah satunya adalah Gunung Bira. Pemerintah Provinsi Kalsel menegaskan prioritas pembangunan daerah bukan hanya bersumber pada sektor sumber daya alam, tetapi pada sumber ekonomi yang berkelanjutan dan terbarukan seperti sektor pariwisata. Ya, seperti tempat wisata yang Audi kunjungi pada saat ini, Audi sudah berada di Taman Hutan Raya Sultan Adam. Tentunya nanti kita akan mengunjungi banyak sekali objek wisata yang ada di sini. Ya, di edisi Revolusi Hijau kali ini kita akan membahas keberhasilan pembangunan sektor kehutanan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Taman Hutan Raya Sultan Adam merupakan kawasan hutan yang menjadi objek wisata andalan di Provinsi Kalimantan Selatan. Aksi penanaman pohon besar-besaran juga dilakukan di kawasan Tahura guna mengurangi luas lahan kritis. Memerintahkan kepada Dinas Kehutanan untuk melaksanakan program Revolusi Hijau. Kita tidak bisa lagi bekerja dengan cara biasa atau business as usual, harus dengan cara-cara revolusioner, ya. Karena itulah namanya menjadi Revolusi Hijau. Nah, dengan program Revolusi Hijau ini, maka penanaman pohon itu dipercepat. Prinsipnya adalah tanam, tanam, tanam. Dimanapun, siapapun melakukan penanaman, maka diperoleh hasil sekarang sudah terlihat, yaitu rata-rata penanaman capaian penanaman ini kurang lebih sekitar 20 sampai 30 ribu hektar per tahun. Program pengembangan geopark Pegunungan Meratus ini akan menjadi salah satu program prioritas dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, di mana tujuannya adalah selain melestarikan keberadaan Pegunungan Meratus ini untuk kita wariskan kepada anak cucu kita, di mana di dalamnya ada bebatuan yang sangat cantik, ya, alamnya sangat cantik, juga ada kehidupan pepohonan, binatang, ya, yang langka, dan yang terakhir juga adalah adanya kebudayaan di dalamnya dari masyarakatnya sendiri, ya. Nah, sambil melestarikan, tapi juga kita berharap tujuan keduanya adalah mendapatkan masyarakat di dalamnya mendapatkan manfaat ekonomi dari program Geopark Pegunungan Meratus ini. Nah, saat ini Geopark Pegunungan Meratus sudah diakui secara nasional, termasuk jadi yang
14 dari geopark nasional di Indonesia, dan ke depan kita akan mengusulkan geopark Pegunungan Melatus ini menjadi salah satu dari UNESCO Global Geopark ya di Indonesia, untuk diakui secara internasional, secara global ya. Dimana kita tahu bahwa di Indonesia baru ada 5 UNESCO Global Geopark. Yang pertama adalah UGG atau UNESCO Global Geopark Gunung Rinjani. Yang kedua UGG Gunung Batur, dan yang ketiga UGG Gunung Sewu. Yang keempat adalah UGG Cileteh di Jawa Barat, dan yang baru saja tahun ini diterima oleh Indonesia adalah UGG Danau Toba ya. Nah, dalam 2 tahun ke depan insya Allah kita akan mengusulkan Geopark Nasional Pegunungan Melatus ini ke UNESCO Global Geopark ya. Kita berharap ini berhasil ya. Dengan demikian nanti pengembangan Geopark Gunungan Melatus ini kalau diterima sebagai UNESCO Global Geopark ini akan lebih mendunia. Taman Hutan Raya Sultan Adam merupakan hutan yang berbatasan dengan 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Banjar dan Tanah Laut. Di Tahura Sultan Adam terdapat banyak sekali objek wisata yang bisa dieksplor, seperti wisata mandi angin, penangkaran satwa, dan situs-situs peninggalan Belanda zaman dahulu. Demi mendukung program revolusi hijau, di Tahura setiap harinya melakukan penanaman khususnya pada saat musim hujan di areal mandi angin, serta rehab daerah aliran sungai yang menyebar di beberapa desa di Tahura Sultan Adam. Ya, Audi sudah bersama dengan Ibu Ainun. Bu Ainun ini selaku Kepala Tahura ya, Bu? Iya. Nah, bisa dijelaskan nggak, Bu, gimana sih sejarahnya Tahura Sultan Adam ini bisa sampai sekarang? Jadi Tahura Sultan Adam ini terbentuknya mulai 2008, namun mulai dikembangkan sejak 2010. Sesuai dengan SK dari Menteri Kehutanan 164 tahun 2010, meliputi 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Banjar, seluas 112.000 hektar. Oh iya, jadi 2010 itu mulai terorganisir semuanya Iya. itu, Bu ya. Nah, lalu apa aja sih yang ada di dalam Tahura Sultan Adam ini, Bu? Kalau di dalam Tahura Sultan Adam sebenarnya sangat banyak ya, tapi yang menjadi unggulan kami antara lain adalah site wisata mandi angin. Nah, di dalamnya ini ada beberapa spot wisata yang cukup menarik, antara lain ada habituasi rusa, penangkaran satwa, kemudian ada lagi situs-situs peninggalan Belanda waktu dulu, dan pemandangan yang sangat indah pegunungan itu kita namakan di Bukit Tengger. Oh, Bukit Tengger itu, Bu ya. Itu kalau peninggalan Belanda ada apa aja di sini, Bu? Kalau peninggalan Belanda itu antara lain adalah kolam pemandian anak-anak, air mandin putri kembar, air terjun mandin putri kembar, kemudian kolam Belandanya itu untuk orang tua ya. Kemudian ada lapangan tenis Belanda, kemudian pesanggerahan, sanatorium. Banyak juga, Bu ya, yang Banyak, bisa dikunjungi. Mungkin kita bisa mengenal sejarah kembali Iya. bagaimana dulu perjuangan bangsa kita melawan penjajah seperti Iya. itu, Bu ya. Nah, kalau Ibu ini kan sebagai Kepala Tahura, ada nggak sih kendala-kendalanya dalam mengurus? Ini kan besar sekali, Bu, kendala atau masalah yang pernah terjadi di sini. Kendala-kendala cukup banyak ya sebenarnya, karena terutama adalah kami mempunyai banyak potensi namun masih belum tergali dengan baik gitu. Beberapa spot wisata yang ada di desa-desa di wilayah Tahura Sultan Adam seperti Matangkaladan, kemudian Bukit Arta, Bukit Batas, kemudian ada lagi air terjun Panyaluhan, air terjun Balangian, wisata Bukit Batu, itu semuanya masih belum digali potensinya secara maksimal. Namun mulai tahun 2018 kemarin, desa wisata Balangian, kemudian Bukit Batu itu sudah mulai kami Iya, ini kan, Bu, beberapa tahun kembangkan. terakhir Pemprov kita sedang menggalakkan revolusi hijau. Nah, Iya. di Tahura ini sendiri, Bu, ada nggak sih
turut serta untuk membangun program revolusi hijau itu dalam bentuk seperti apa, Bu? Kalau di Tahura sendiri kami untuk sehari-hari kami selalu melakukan kegiatan penanaman khususnya pada saat musim hujan kemarin, di mana setiap hari kami melakukan penanaman di areal mandi angin gitu setiap hari. Kemudian juga ada lagi kegiatan Rehapdas IPPKH, di mana saat ini penanamannya sudah lebih dari 20.000 hektar. Oh, luas sekali tuh, Bu, Iya, ya. itu menyebar di beberapa desa di wilayah Tahura Sultan Adam. Ya, nah ini kan sementara masih ditutup, Bu, ya. Apakah sudah ada informasi-informasi gitu kapan tempat ini akan segera dibuka seperti itu, Bu? Untuk sementara kami masih menunggu perintah dari pimpinan dari pemerintah provinsi, dalam hal ini Dinas Kehutanan, karena perintah menutup untuk wilayah Tahura Sultan Adam dan sekitarnya itu memang dari Dinas Kehutanan provinsi, dan kami masih menunggu kapan dibukanya, itu kami siap. Tentunya dengan penutupan seperti ini pun juga mengurangi pendapatan masyarakat, Bu, ya. Iya. Berarti kita doakan sajalah semoga pandemi ini segera berakhir supaya kehidupan masyarakat kembali normal seperti itu. Iya. Ya, Ibu, mungkin itu aja sih yang mau ditanyain sama Ibu. Terima kasih banyak informasinya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bincang-bincang lagi, Bu, ya. Iya, makasih sama-sama. Iya, terima kasih, Bu. Taman Hutan Raya Sultan Adam memiliki pemandangan yang luar biasa indahnya. Tentunya bisa dijadikan spot bagi yang suka berfoto-foto. Tentunya keindahan alam ini tidak bisa kita temukan di wilayah perkotaan padat penduduk. Bukan hanya menyajikan pemandangan dan objek wisata yang beragam, di Tahura ini juga bisa dijadikan sarana edukasi bagi anak-anak, karena terdapat beberapa flora dan fauna yang dikembangbiakan. Ya, Audi ini sudah bersama dengan Pak Hasnan. Pak Hasnan selaku manajer Tahura Sultan Adam, ya, Pak? Iya, betul. Ya, Pak, tadi kan Audi juga sudah bincang-bincang nih di depan. Kalau boleh tahu, Pak, ada objek wisata apa aja sih di sini, Pak? Jadi terus terang saja gitu, kalau Tahura ini mempunyai salah satu destinasi tujuan wisata, baik dari segi wisata lokal maupun mancanegara gitu. Jadi kita mempunyai banyak spot. Di sini juga di dalam Tahura ini lengkap. Jadi salah satunya spot pariwisata untuk misalnya selfie gitu. Ini salah satu kita di lokasi tempat selfie gitu. Iya. Pak, ini pemandangan apa ini, Pak? Pantai Kopi gitu ya. Jadi Pantai Kopi itu mungkin apa nama dusun atau desa gitu, Pantai Kopi. Kemudian ada ke belakang lagi situ ada Gunung Puncak Madrasah. Itu kita salah satu konsep menara pantau kita untuk hotspot kebakaran api gitu, kebakaran lahan. Nah, kemudian ke belakang sana lagi itu ada Bukit Batas, Danau Riam Kanan. Kemudian terus ke belakang itu ada namanya Puncak Kahung. Oh, Jadi iya. itu salah satu gugusan meratus di Puncak Kahung itu gitu. Nah, di situ juga banyak sekali di Puncak Kahung itu salah satu destinasi tujuan kita gitu. Ada wisata di sana. Nah, itu salah satu konsep juga yang mau kita kembangkan, Puncak Kahung. Oke. Nah, kalau Puncak Kahung itu ada air terjun, itu sudah mendunia kalau di Kahung itu gitu. Jadi orang Australia, orang Kanada juga sudah pernah Mancanegara, kesana, Pak, ya, mancanegara. datang. Jadi mereka menyukai adventure itu pasti ke Kahung. Ya, artinya dari Tahura Sultan Adam ini kita bisa melihat pemandangan berbagai macam wisata dari jauh, ya, Pak, ya? Jadi lengkap di sini, mau adventure, mau happy, mau santai, mau hiking, mau selfie, khususnya mau selfie aja gitu. Iya. Atau ke sini juga hanya untuk menghirup oksigen full gitu. Iya, karena mungkin Jadi di kota sudah terlalu penuh, ya. udah penuh, apalagi dengan musim COVID-19 ini ya luar Iya. biasa gitu. Dan juga kita dituntut oleh masyarakat juga pengen sekali minta dibuka gitu. Iya, Karena mudah-mudahan sudah saja. masyarakat udah jenuh gitu. Jadi lengkap lah di sini. Ada edukasinya gitu. Edukasi misalnya habituasi satwa misalnya. Nah, jadi anak TK, kadang-kadang anak SD, dan juga bahkan anak SMP, SMA, bahkan juga ada penelitian juga masuk ke sini. Jadi kita lengkap gitu. Ada satu untuk mengenal tanah kawasan tanaman pohon hujan tropika basah, karena di sini kita sifatnya hujan tropika basah gitu. Jadi range tropika gitu. Iya. Jadi hujan tropika basah gitu. Ciri-ciri hutan kita gitu. Itu lengkap itu, ada meranti, sorea dan sebagainya. Itu ada edukasi untuk penelitian mahasiswa gitu.
Jadi lengkap di sini kita. Oke. Tadi lanjut Pak ke objek wisata. Apalagi Pak Objek selain wisata itu? di sini ada Plaza Soeharto gitu ya. Kita berisi ada plaza peninggalan Soeharto yang diresmikan Soeharto 83 gitu. Kemudian ada warung wisata, naik ke atas lagi kita ketemu habituasi binatang tadi gitu. Kemudian naik lagi, semakin naik kita menemukan yang namanya air terjun Mandin Putri Kembar. Terjun Mandin Putri Putri Kembar. Nah, jadi itu anak-anak Belanda dulu mandinya di situ lah dan sebagainya gitu. iya, Kemudian iya. kita nyasar lagi ke atas, semakin ke atas kita ketemu nanti ketemu kolam Belanda tadi, yang peninggalan kolam Belanda. Kemudian terus kita beranjak ke Simpang Tiga Tengger tadi, pertigaan Tengger itu di tikungan tadi, itu salah satu view juga gitu. Jadi anak remaja atau pemuda-pemuda yang mau selfie awalnya di situ dulu gitu. Bagus banget spot fotonya Jadi seperti kita itu Pak ya. ngeliat view-nya ke sana gitu. Itu dapat, view-nya ke sana juga dapat gitu. Ya mungkin nanti kita langsung lihat aja deh, lebih seru Pak ya. Ya, jadi nyampe ke sini, nah ini di sini nih. Ini salah satu spot Tengger, namanya Tengger gitu. Ya kita benahi ini sudah taman bunganya kita pelur semua, kita betulin semua. Yang awalnya indah jadi semakin indah Pak ya, karena diperbaiki. Begitu masuk nanti orang lama tutup, begitu buka, wow. Surprise. Surprise gitu. Jadi ada bunga-bunga. Gitu. Iya, ini lengkap banget ya informasi dari Pak Hasnan ini. Saya juga sudah membayangkan betapa indahnya objek wisata yang ada di Tahura ini. Mungkin nanti kita bisa bincang-bincang lagi lebih banyak Pak ya. Oke, Terima siap. kasih banyak atas Sama-sama. informasinya Bapak. Di Tahura Sultan Adam terdapat beberapa habituasi satwa, seperti hewan rusa sambar, rusa totol, dan rusa timor. Perkembangbiakan rusa di Tahura ini terbilang sangat baik, karena dalam beberapa tahun ini jumlahnya semakin banyak hingga mencapai puluhan ekor. Iya, Audi sudah bersama dengan Pak Marioto. Ini Bapak selaku Kepala Petugas Pemeliharaan Flora dan Fauna Pak. Iya. Nah, Pak bisa dijelaskan nggak apa saja sih jenis-jenis flora dan fauna yang ada di sini Pak? Oke, jadi di sini kita untuk satwa-satwanya yang ada di Tahura Sultan Adam, di sini ada koleksi rusa ya. Ada rusa sambar, ada rusa totol, dan juga ada rusa timor. 3 jenis. Tiga Pak. jenis sudah kita punya koleksi di sini. Dan alhamdulillah untuk rusa sambar sudah berkembang biak dengan baik. Jadi ini dulu dari awal 5 ekor, sekarang sudah menjadi 26 ekor. Apa sih Pak bedanya dengan hewan peliharaan gitu? Mungkin ini agak susah perawatannya dari segi apa? Betul. Jadi kalau yang jenis rusa sambar dibandingkan dengan sapi gitu ya, sapi ataupun kambing jelas beda. Kalau itu satwa ternak, binatang ternak itu lebih jinak. Kalau ini jenis rusa ini satwa liar, mereka ada perlakuan khususnya. Kalau ini mudah stres. Ya, jadi ada pawangnya juga gitu Pak. betul. Yang mengurus dia, yang tahu segalanya Betul. tentang rusa seperti itu. Jadi ini mudah stres. Kemudian kita juga harus mengetahui keinginan-keinginan dia. Waduh, keinginan seperti apa itu Pak? Misalnya dia ini suka berkubang, maka kita harus menyiapkan kubangan sehingga dia akan nyaman seperti di habitatnya. Nah, seperti itu. Unik sekali Pak ya, kalau kita membahas ini sepertinya panjang sekali. Nah, mungkin sampai situ dulu informasi mengenai flora dan fauna dan juga Siap. rusa yang ada di sini. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Pak ya. Siap, Terima siap. kasih banyak atas informasinya Bapak. Iya. Pelaihari adalah sebuah kota yang menjadi ibu kota Kabupaten Tanah Laut di Kalimantan Selatan. Kota yang terletak di pinggiran Sungai Tabaneo ini memiliki segudang tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi. Salah satunya ialah objek wisata yang ada di Desa Kandangan Lama, Kecamatan Penyipatan, Kabupaten Tanah Laut. Ya, sekarang Audi sudah bersama dengan Bapak Haji Faisal. Bapak ini selaku Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan, Pak ya. Kita ini kan lagi berada di Gunung Birah ya, Pak? Betul. Ini merupakan salah satu tempat wisatanya di sini, Pak. Ya. Nah, mungkin bisa sedikit dijelaskan nih, Pak, apakah ini hasil dari tempat wisata ini dimasuk dalam APBD atau bagaimana? Jadi Gunung Birah ini adalah salah satu
daripada program perhutanan sosial pemberdayaan masyarakat melalui skema kemitraan kehutanan, di mana di sini kita bentuk satu kelompok namanya kelompok tani hutan, di mana salah satu daripada usaha yang mereka jalankan adalah pemanfaatan kawasan melalui jasa lingkungan, yaitu objek wisata alam, yaitu daripada pemandangan alam pegunungan. Nah, jadi kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan, yaitu mereka istilahnya kita berikan akses legal, kemudian kita berikan untuk pembangunan sarpras, dan ada pungutan daripada retribusi daerah berdasarkan Perda nomor 04 tahun 2018, di mana ada pungutan untuk karcis masuk daripada pengunjung, yang mana itu nanti dimasukkan pada pendapatan asli daerah. Memang kalau kita membahas tentang pemanfaatan hutan ini sepertinya luas sekali Pak, Luas ya. sekali, ya, Mungkin betul. nanti kita bisa bincang-bincang lagi di Siap. selanjutnya Pak ya. Terima kasih banyaknya Pak atas waktunya. Ya. Bukit Birah yang berada di Pelaihari sangat layak untuk dikunjungi. Selain view yang sangat indah untuk dinikmati, masyarakat sekitar pun sangatlah ramah. Di atas puncak Bukit Birah terlihat langsung pemandangan Pantai Tapisdung dan Pantai Bapakan. Lokasi kedua pantai ini tidak berada jauh dari kaki bukit, jaraknya kira-kira hanya 60-70 km saja. Jadi Gunung Birah ini mula-mula kami buka melalui sebuah kelompok masyarakat. Di situ ada Karang Taruna dulunya. Jadi kemudian berkembang menjadi Pok Darwis. Pada tahun 2015 Gunung Birah ini mulai kami buka dan hingga sampai saat ini. Alhamdulillah, kalau masalah pengunjung segala macam kita setiap tahunnya sangat banyak mengalami peningkatan. Kemudian tidak lepas dari itu, setiap tahun juga kami selalu memberikan hal-hal yang baru di sini. Jadi tentunya menambah daripada fasilitas yang ada di sini, seperti ada WC portable untuk di puncak, kemudian camp area-nya yang ada beberapa tempat, ada 1 sampai camp area 6 gitu Pak. Kemudian harapan kami kepada para pengunjung yang datang ke sini, semoga mereka bisa sadar akan lingkungan, jangan coret-coret di batu, kemudian bawa sampahnya kembali pulang ke bawah agar gunung kita tetap bersih, hutan lestari, masyarakat pun ikut merasakan betapa indahnya Gunung Birah ini. Silahkan menikmati Gunung Birah, jangan buang sampah sembarangan, kemudian juga jangan sampai merusak lingkungan, jangan sampai apa-apa yang kami larang di bawah terjadi di atas ini. Yang pertama, jangan sampai buat kebakaran di hutan kami. Itu aja harapan kami, Pak. Menurut pengunjung yang berwisata di Bukit Birah, akses menuju Bukit Birah tergolong mudah dan cepat. Di Bukit Birah, pengunjung bisa langsung melihat view laut yang begitu sejuk dan juga indah. Untuk perjalanan ke Bukit Birah ini tidak terlalu capek. Setengah jam udah nyampe atas. Jadi untuk santai-santai aja. View-nya bagus sih, kan langsung ke laut, ngeliat sunset tenggelam langsung. Kepada teman-teman, bagi yang belum pernah ke Gunung Birah, silahkan datang ke sini dan saksikan sunset tenggelam. Insya Allah mantap. Perjalanan ke beberapa objek wisata kali ini sangatlah menyenangkan. Selain bisa menikmati keindahan alam, keragaman flora dan fauna, wisata alam di Kalimantan Selatan memberikan kita banyak nilai-nilai edukasi. Seperti bagaimana seharusnya kita menjaga alam agar tetap hijau, serta bagaimana proses pengolahan hasil hutan dapat menjadi pendapatan bagi masyarakat tanpa mengurangi lahan hijau di hutan Kalimantan Selatan.
Ya, mandi angin geosite Tahura Sultan Adam merupakan salah satu wisata alam yang sangat diunggulkan di Kalimantan Selatan. Di dalam tempat wisata ini terdapat banyak sekali objek wisata yang bisa kalian kunjungi, seperti peninggalan sejarah dari Belanda, pemandian, dan aneka beragam flora dan fauna. Ya, tentunya banyak sekali ragam flora dan fauna yang bisa kita pelajari, baik cara pembudidayaannya dan perkembangbiakannya. Nah, sekian dulu informasi dari Revolusi Hijau. Saya Audia Nuryani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.